Halo semua, selamat datang di episode terbaru podcast kami yang akan membawa Anda lebih dekat dengan salah satu tokoh panutan kami yang menerapkan nilai berakhlak dalam aktivitasnya dan tugas-tugasnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meisi Arsita. Hari ini sebagai pembawa acara dan ditemani oleh 4 narasumber kita, yaitu ada Kak Fitriani, ada Kak Nafa, ada Kak Rahmi, dan yang terakhir ada Kak Layalia. Kami dari kelompok 2D Angkatan 6 peserta Latsar CPNS di Bapelkes Cikarang. Nah, hari ini kami akan membahas sosok tokoh panutan berakhlak yang kami ambil, yaitu Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Insinyur Budi Gunadi Sadikin resmi dilantik menjadi Menteri Kesehatan pada tahun 2020. Beliau memiliki andil yang sangat besar dalam penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan pengadaan alat PCR, vaksinasi massal, distribusi vaksin, dan pengadaan obat terapi. Selain itu, di tingkat global, beliau terlibat dalam peluncuran Pandemic Fund sebagai bagian dari presidensi G20 Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan global, serta mendorong akses vaksin yang merata, termasuk memperkenalkan vaksin baru loh seperti pneumokokal atau PCV, HPV, dan rotavirus ke Indonesia. Nah, 7 poin nih yang akan kita bahas pada nilai berakhlak. Kita bahas hari ini ya. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Yang kedua ada akuntabel. Yang ketiga ada kompeten. Yang keempat ada harmonis. Yang kelima ada loyal. Yang keenam ada adaptif. Dan yang terakhir itu kolaboratif. Nah, biar lebih jelasnya, kita akan simak pembahasan yang pertama ya dari Kak Fitriani. Kita akan membahas tentang berorientasi pelayanan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang sebelumnya Kak Meisi dan para narasumber lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, hari ini kita membahas ini ya Kak, tentang nilai-nilai ASN berakhlak ya, khususnya Pak Budi Gunadi Sadikin ya. Iya, betul. Dari kacamata saya, Pak Budi ini sangat luar biasa. Padahal beliau berangkat dari background yang bukan dari kesehatan ya. Beliau sosok yang cara kerjanya sangat berorientasi kepada pelayanan. Salah satunya yaitu program beliau, kita diberikan cek kesehatan gratis. Jadi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicek kesehatan gratis waktu saat ulang tahun begitu. Terus yang paling wow lagi, menariknya Pak Budi ini mampu mensederhanakan ya sistem rujukan BPJS kesehatan ya. Beliau ini sadar kalau pelayanan itu nggak boleh bikin rakyat muter-muter. Jadi kedepannya rujukan itu memang harus sesimpel mungkin supaya rakyat itu mampu mengakses kesehatan secara menyeluruh sampai ke tempat terpencil sekaligus yaitu daerah 3T ya. Terus dan beliau ini juga suatu tokoh yang cekatan dan solutif ya. Ada juga sistem yang beliau bentuk yaitu Satu Sehat, di mana rekam medis kita terintegrasi. Jadi pasien nggak perlu bawa banyak-banyak kertas ya kalau kita lagi rujuk ke rumah sakit. Cukup dengan ERM tadi, di Satu Sehat sudah terekod semua riwayat kesehatan pasien yang akan itu. Ya, sungguh luar biasa intinya ya Pak Budi Sadikin ini melayani. Terus Pak Budi ini juga tentunya mengutamakan masyarakat. Dilihat dengan transformasi kesehatan 6 pilar yang beliau canangkan, yaitu memang fokusnya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang merata. Ya, mau itu dari dari lansia, anak-anak, sampai dewasa.
Dan beliau juga mengembangkan screening kesehatan penyakit berisiko serta kesehatan jiwa untuk masyarakat. Jadi sangat luar biasa, meskipun beliau berangkat dari bukan background kesehatan, tapi beliau sangat berdedikasi tinggi untuk kesehatan negara Republik Indonesia. Begitu, Mbak Messi. Sangat keren ya kakak ya. Beliau ini emang Tentunya sangat baik banget dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat ya. Ya, kita sangat apresiasi sekali. Ya betul. Terima kasih ya Kak Fitri ya atas waktu dan pembahasan. Sama-sama Kak Messi. Oke. Nah, untuk nilai yang kedua nih yaitu nilai akuntabel. Kita mau ngobrol sama Kak Rahmi. Ada Kak Rahmi. Halo Kak Rahmi. Selamat siang Kak Messi dan rekan-rekan narasumber sekalian. Siang. Kak Rahmi, saya ada pertanyaan nih Kak terkait nilai akuntabel. Nah, gimana nih menurut Kakak untuk nilai akuntabel yang diterapkan oleh Bapak Budi Gunadi ini, yaitu sebagai seorang Menteri Kesehatan? Oke Kak, jadi kalau menurut saya beliau ini sangat akuntabel ya Pak, ya Kak, untuk menunjukkan sikap tanggung jawabnya sebagai Menteri Kesehatan. Seperti yang kita tahu ya, kita alhamdulillah sudah bisa melewati fase COVID-19. Itu salah satu bentuk tanggung jawab beliau sebagai Menteri Kesehatan, yaitu dengan berhasil untuk mengatasi pandemi dengan vaksinasi, percepatan vaksinasi, kemudian juga pengelolaan untuk rumah sakit yang ada ketika dibutuhkan waktu pandemi COVID-19 gitu Kak. Oke, keren ya Kak ya, keren banget. Boleh nih Kak, ada satu pertanyaan lagi boleh terkait nilai yang ketiga? Oh boleh Kak, boleh. Nah, kalau misalkan menurut Kakak nih untuk nilai kompeten, apakah sosok Bapak Budi Gunadi ini sudah memenuhi nilai tersebut Kak? Oke, kalau menurut saya beliau sudah memenuhi nilai tersebut ya Kak. Tadi sempat disebutkan oleh Kak Fitriani ya terkait background pendidikan beliau yang mungkin bukan dari background kesehatan gitu, tapi dalam membawa kesehatan di negara kita cukup maju Kak, terutama dalam hal transformasi kesehatan. Hal itu bisa kita rasakan ya Kak ya, mulai dari adanya Satu Sehat, kemudian juga kita sebagai nakes sudah punya platform sendiri untuk saling meningkatkan kompeten kita semua dengan ada LMS Kesehatan. Itu merupakan bentuk kompetensi beliau untuk mendorong kita saling bertumbuh bersama di Kementerian Kesehatan ini gitu Kak. Oke, terima kasih ya Kak ya atas jawabannya, sungguh-sungguh luar biasa dan Kakak juga bagus nih, mantap nih penjelasannya ya. Terima kasih Kak Rahmi. Juga Kak Messi. Nah untuk selanjutnya ada nilai berakhlak, yaitu tentang harmonis. Kita mau ngobrol dulu nih sama Kak Layalia nih. Halo Kak. Hai Kak Messi. Kak, saya mau ada pertanyaan nih terkait nilai harmonis nih menurut Kakak. Ya, boleh. Bagaimana sikap Bapak Budi Gunadi dalam mengimplementasikan nilai tersebut, Kak? Boleh dijelaskan ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Messi. Kalau terkait nilai harmonis, ya kayak yang kita tahu, kayak yang disampaikan sama Pak Fitri, Pak Rahmi, bahwa Pak Budi Gunadi ini posisinya bukan tenaga kesehatan maupun tenaga medis ya, tapi beliau bisa menjaga hubungan baik dengan tenaga kesehatan dengan mendengarkan aspirasi dari organisasi profesi dan memperjuangkan insentif bagi tenaga kesehatan. Kemudian Pak Budi juga tetap mengundang organisasi profesi kesehatan untuk berdiskusi dan merevisi kebijakan yang ada sehingga keputusan yang beliau ambil itu selaras dan juga bersumber dari para pakarnya. Beliau juga memastikan kesehatan di daerah 3T dengan menempatkan tenaga kesehatan yang dibutuhkan, misalnya dokter spesialis ke daerah tersebut, serta mengoptimalkan sistem rujukan serta dukungan telemedicine. Misalnya di Puskesmas Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Itu Kak. Oke. Nah Kak, untuk poin selanjutnya nih, saya ada pertanyaan satu lagi. Terkait nilai loyal nih Kak. Bagaimana Bapak Budi Gunadi itu mengimplementasikan nilai loyal tersebut? Oke,
Kalau terkait loyalitasnya Pak Budi ya udah terbukti dari komitmen beliau dalam menyelesaikan mengelola pandemi COVID-19 yang lalu, seperti yang dibahas juga oleh Kak Rahmi, Kak Putri dan Kak Nova. Ada rumah sakit rujukan COVID, terus ada pemerataan vaksin COVID-19 hingga 2 dosis vaksinnya ya. Terus hingga akhirnya Indonesia bisa berdamai dengan COVID, baik dengan gejala yang lebih ringan, angka kematian yang berkurang, hingga kasus COVID-19 yang menjadi lebih minimal. Kemudian untuk penguatan industri farmasi juga yang ada di dalam negeri itu juga dikembangkan sama Pak Budi Gunadi untuk mengurangi ketergantungan impor alat kesehatan. Oke, sangat-sangat luar biasa ya Kak ya. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya terkait nilai harmonis dan nilai loyal. Terima kasih Kak Layalia. Nah, untuk nilai selanjutnya nih, kita akan ngobrol sama Kak Nafa. Halo Kak Nafa. Halo Kak Messi dan rekan-rekan. Kak, di sini kita akan simak nih Kak terkait nilai adaptif dan kolaboratif nih. Kalau menurut Kak Nafa, untuk nilai adaptif nih, kegiatan apa sih yang pernah dilakukan oleh Bapak Budi Gunadi ini dalam masa jabatannya yang cukup berdampak bagi masyarakat Kak? Oke, mungkin sudah agak dibahas sama teman-teman sebelumnya ya. Jadi kalau kita melihat kilas balik waktu COVID-19 tahun 2020 itu, di saat semua orang sedang kacau-kacaunya ya Kak ya, tapi Bapak Budi Gunadi itu dengan cepat dan juga tanggap menangani COVID-19 dengan melakukan pencegahan melalui perluasan vaksinasi. Beliau juga menggait jaringan internasional Kak dengan mengadakan vaksinasi untuk obat yang lebih bagus gitu ya. Terus juga Bapak Budi ini mengerahkan kebijakan secara spontan dan juga tepat untuk pencegahan penularan penyakit COVID-19 begitu. Nah, menurut Kakak, kira-kira nih nilai kolaboratif apa yang dimiliki beliau selama masa jabatannya ini Kak? Oke, kalau dilihat dari sosmednya Pak Budi Gunadi sendiri ya, beliau kan selalu mengutamakan kerjasama di lingkungan Kemenkes juga. Selain itu juga beliau sudah menggait nih di era internasional. Beliau menggandeng mitra seperti Gavi, Global Fund, dan juga Gates Foundation untuk keberlangsungan vaksinasi di era COVID-19 kemarin. Begitu. Intinya berarti semenjak Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan, berarti sangat-sangat andil nih dalam tenaga kesehatan atau masyarakat juga berarti ya. Betul. Berarti kita applause dulu nih buat Bapak Budi Gunadi. Oke, nah berarti bagaimana nih teman-teman menurut kalian dari sosok Bapak Budi Gunadi ini yang telah dibahas oleh 4 narasumber kami? Sangat-sangat menginspirasi ya semuanya ya. Nah, tentunya sangat menginspirasi ya, Kak. sangat menginspirasi banget ya Kak ya semuanya ya. Betul. Apalagi nih kita kan untuk tenaga-tenaga kesehatan ini nggak harus tenaga kesehatan nih yang bisa jadi Menteri Kesehatan yang bisa menciptakan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Betul Kak Messi. Betul Kak. Sekian podcast hari ini ya Kak ya, mengenai implementasian nilai berakhlak dari Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin yang merupakan tokoh panutan dari kelompok 2D. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on next video. Bye-bye.